نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فله هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam seminar malam hari ini. Tema kita kali ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai sosial dan komunikasi. Kita semua pasti setuju bahwa komunikasi yang baik adalah fondasi utama dalam hubungan sosial yang sehat, baik itu dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, izinkan saya memperkenalkan kegiatan kami. Perkenalkan kami mahasiswa Podia Institute semester 7. Di sini kami sedang menjalani tugas KKNO atau kuliah kerja nyata online, di mana tujuan dari diadakannya kuliah kerja nyata online ini adalah bentuk inovasi program KKN yang dilakukan secara daring untuk tetap mendukung masyarakat dengan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin terus menuntut ilmu walaupun dengan keterbatasan akses. Tak perlu berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut narasumber kita, Bang Dery Novadatu. Beliau akan memaparkan mengenai pengaruh komunikasi dalam interaksi sosial dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Kepada Bang Dery Novadatu, dipersilakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik, ini jadi yang PX ini siapa? Mbak Ninda ya? Saya dihubungi sama Mbak Ninda ya? Iya betul Kak. Ya, oke. Ini apa? Ya, Alhamdulillah. Saya berterima kasih diundang sama teman-teman dari KKN Empower Yourself kan? Nggak salah kan saya namanya? Empower Yourself, bener ha? Masya Allah. Di malam hari ini sebenarnya saya izin tanya dulu, sebenarnya yang daftar daftar berapa orang ya kalau boleh tahu? Ada yang bisa ngasih info nggak? Dan ini berapa orang yang daftar? Sekitar 10 atau belasan gitu Kak. Oke, siap, nggak masalah. Ya cuma mau infonya biar biar maksudnya kalau misalnya ternyata ada yang belum datang, maksudnya biar bisa kita tunggu gitu. Oke, nggak masalah. Oke, teman-teman, saya di sini bikin slide-nya nggak banyak-banyak ya. Saya izin share ini ya, share screen ya. Jadi saya bikin PDF-nya itu cuma belasan halaman juga karena emang apa? eh, nggak perlu terlalu banyak yang mesti di-share karena praktikal aja sebenarnya. Ya, oke, kelihatan nggak ininya? Yang saya share screen kelihatan kan Ya, ya? kelihatan Kak. Sudah, Kak, kelihatan. Oke, siap. Bentar. Hmm. Tuh, mana tadi? Sebentar. Saya udah lama banget nggak pakai Zoom nih. Apaan ya? Bentar. Share. Hilang ya gambarnya? Hilang nggak sih? Enggak, Kak, masih kelihatan kok. Masih ada ya? Oke, sip. Oke, baik teman-teman. Semua, Bismillah. Saya izin informasi bahwa yang ingin saya sampaikan ini dari selemah-lemahnya dan seminim-minimnya pengetahuan saya. Ya, jadi waktu kemarin ternyata saya dapat info dari siapa, pas udah postingannya udah muncul, wah tentang dakwah Islam dan sebagainya, saya bilang jangan, jangan, jangan. Saya bukan ustadz gitu. Kalau saya ustadz, mungkin nggak apa-apa bahasanya begitu ya. Tapi karena saya bukan ustadz, jadi sebaiknya di kita ubah bahasanya yang lain yang lebih, insya Allah lebih apa lebih enak lah. Nah, saya share ulang. Nah, oke. Jadi teman-teman, saya izin ubah kemarin sama teman-teman dari KNM Power Yourself.
untuk mengubah namanya menjadi media sosialmu, legasimu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang tadi mungkin disebutin sama naratornya ya, atau misalnya moderatornya, sorry, bahwa ini hal yang sangat relate banget sama kita. Oke. Dan memang benar-benar sangat relate. Saya bikin PDF-nya cuma sedikit, cuma belasan halaman, karena mungkin lebih enak nanti kalau misalnya kita lebih ke arah tanya jawab ya. Cuman bahasa yang akan saya gunakan di sini mungkin kebanyakan nanti dilihat aja. Kenapa agak sedikit mungkin menggelitik kali ya, atau misalnya agak sedikit frontal kali. Karena memang ini yang menjadi salah satu poin penting kita untuk tahu kita jangan asal-asalan dalam bersosial media. Kenapa? Karena media sosialmu adalah legasimu. Kenapa kita akan jelasin, oke, teman-teman. Mungkin pertama kita kenalan terlebih dahulu. Eh, nama saya Denova Datu. Mungkin kalau sama teman-teman di sosial media mungkin kenal saya Bro Dery ya, Bro Dery. Saya adalah lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia tahun 2011 dan alhamdulillah pernah mengemban juga belajar di Public Speaking School, lulusan Professional MC dan TV Presenter batch ke-38 di Talking. Dan saat ini kesehariannya sebagai MC dan juga konten kreator. MC-nya biasanya di acara-acara kajian, acara-acara daurah, ya, dan juga sebagai founder dan owner dari Just Like Sunnah Syar'i Wedding Planner. Jadi buat teman-teman semua yang pengen menikah dengan konsep yang syar'i, insya Allah kita bisa bantu untuk jalankan dan aplikasikan. Dan konten kreator ya mungkin salah satunya ketika ada brand masuk atau misalnya saya bikin sesuatu yang bisa kita share, maka itu jadi keseharian saya gitu. Saya bisa dicari di 3 akun ini, di Novadatu, JL_Sunnah sama JL_Sunnah_Docs. Oke. Jadi insya Allah teman-teman bisa sudah kenal, kalau misalnya follow silahkan di follow untuk melihat update lebih lanjutnya. Oke. Nah teman-teman, jadi kenapa saya bilang sosial media itu adalah legacy atau sebuah warisan? Kenapa? Karena banyak orang nggak sadar sosial media yang mereka kira cuma buat having fun, posting foto dan lain sebagainya, posting video dan lain sebagainya, ternyata itu adalah warisan yang akan bisa dilihat sama keturunan mereka dan orang-orang yang kenal sama mereka. Dan problemnya adalah banyak orang nggak sadar bahwa mereka tuh sebenarnya sedang nyiapin itu. Teman-teman yang kita kita lagi bikin sosial media nih, kita tuh akan menurunkan itu sama keturunan kita. Itu sesuatu yang kita nggak pernah siapin, tapi kita malah perhatiin setiap setiap waktu gitu. Orang kalau misalnya mau mikirin masalah warisan tuh ya bisa kalau warisan apa sih ingat harta biasanya kan, harta, rumah, uang, ya, mungkin investasi dan lain sebagainya. Berpikir kalau ntar saya kenapa-kenapa, palingnya keluarga saya sudah saya tinggalkan sesuatu nih. Tapi mereka nggak sadar bahwa sosial media yang mereka tiap hari posting, yang tiap hari mereka share, itu juga warisan yang akan mereka tinggalkan sama keluarga mereka, buat anak cucu gitu. Sehingga saya sedikit spoiler sebelum saya buka ke halaman berikutnya, seperti saya sudah sebutkan tadi, beberapa slide ke depan itu akan ada bahasa-bahasa yang menurut mungkin mungkin nggak enak buat dilihat, tapi itu adalah fakta yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa saya bilang tadi ini warisan yang bakal bisa dilihat sama keturunan kita dan orang-orang yang nggak kenal sama kita. Oke, saya mulai. Kita saya Nah, teman-teman maaf ya bahasanya begini ya. Gue nafsu ngeliat nenek lo. Kenapa saya bisa bikin postingan seperti ini? Kenapa saya bikin slide seperti ini? Karena gini teman-teman. Coba flashback. Saya mau tanya, di sini pesertanya usia berapa? Kalau boleh tahu. Ini peserta, coba mungkin bisa ditulis gak? Usia-usia teman-teman semua di sini berapa tahun? Kalau boleh tahu. 21. 21, oke. Terus 22, oke. 20, oke. Oke, sekitar 20-an lah ya. Oke, 20. Saya saat ini di usia 35. Ya, di usia 35. Kalau misalnya kita tanya sama orang tua kita nih, kemudian kita tanya sama orang tua kita, ada sama ayah ibu kita, kenal nggak sama nama dari kakek neneknya ayah sama ibu? Berarti uyut kita ya. Kan kita nih sekarang misalnya saya, habis itu ntar ada ayah saya atau ibu saya, ada nenek, ada uyut. Nah itu. Coba kita googling. Googling aja nama uyut kita. Ada nggak mereka? Informasi tentang mereka? Bisa jadi nggak ada. Bisa jadi nggak tahu. Jangankan uyut, nenek kita aja. Nenek saya berarti kalau misalnya saya sekarang usia 35, berarti ada ayah saya di atas, terus ada kakek dan nenek saya. Itu kalau kita search di Google, bisa jadi nggak muncul. Bisa jadi nggak muncul. Tapi kenapa saya nulis di sini agak sedikit frontal, maaf ya. Gue nafsu ngeliat nenek lo. Kenapa? Karena
anak nanti kalau misalnya teman-teman sudah menikah, alhamdulillah diberikan karunia anak sama Allah. Kemudian anak-anak teman-teman punya anak lagi, berarti teman-teman akan punya cucu. Nanti mungkin akan punya cicit. Tiba-tiba mereka iseng, cucunya misalnya iseng, dulu nenek saya namanya siapa ya? Contoh, misal saya ambil di sini namanya, kalau karena kemarin saya kenal sama Mbak Ninda, namanya Ninda ini apa segala di search. Ternyata bisa ketahuan teman-teman. Wah, ternyata ini dulu akun Instagram nenek saya. Oh, ini Facebooknya. Oh, ini dia ternyata pernah komentar di WordPress ini, di blog ini, dan lain sebagainya. Bayangin, teman. Dan dia punya TikTok misal contoh. Bayangin teman-teman. Bayangin. Kalau misalnya ternyata pada saat, ya nauzubillah min dzalik ya. Ternyata di luar sana ada orang-orang yang mereka bikin akun TikTok, bikin akun Instagram, yang notabene-nya membuka aurat, yang kelihatan bagian-bagian yang tidak seharusnya dilihat, harusnya itu jadi privasi buat diri dia, buat suami dia, misal contoh. Terus tiba-tiba cucunya ngelihat neneknya, si orang yang punya akun ini udah jadi nenek, terus dia meninggal dunia, dia lupa ngapus, dia lupa private dan lain sebagainya. Tiba-tiba dilihat sama cucunya, dilihat sama teman cucunya, pas dia ngeliat scroll-scroll, wih, nenek lo bohai juga ya. Coba teman-teman bayangin, apa yang teman-teman akan rasain? Ketika teman-teman udah jadi nenek-nenek nih, saya fokusnya kepada perempuan ya. Kenapa udah jadi nenek-nenek? Terus habis itu teman-teman bikin akun Instagram yang dulu pernah posting yang buka aurat, lupa dihapus. Sekarang kondisinya udah, ya mungkin udah mau menjelang mau dipanggil sama Allah, terus tiba-tiba ada orang nge-search, terus habis itu ngelihat, terus habis itu tidak muncul kalimat ini. Gue nafsu ngeliat nenek lo. Bagaimana teman-teman? Ini ke depan nih, yang mungkin bisa jadi akan terjadi sampean. Saya akan kasih satu lagi contoh yang kondisinya ini real. Saya sengaja screenshot. Mungkin bahasanya agak nggak enak untuk dilihat. Ini teman-teman. Ada perempuan posting buka aurat, cantik. Lihat komentar-komentar teman-teman. Saya apa ini? Saya hapus tuh namanya, akunnya apa segala. Bayangin, teman-teman. Dengan kalimat yang begini aja, ini udah sangat-sangat, kalau misalnya Allah masih kasih rasa fitrah iman yang kuat ya dalam diri kita, kita pasti akan merasa geli, jijik banget, risih kayak kan, risih. Bayangin, ini kalau yang saya share tadi barusan ini adalah masalah masa depan. Ini sejatinya di saat ini, dan itu banyak, banyak, banyak banget. Oke, ini salah satu contohnya. Contoh lain, tuh teman-teman, bisa dibaca ya. Betul, bisa lihat kan ya? Maksudnya bisa baca komentarnya kan? Mungkin bisa tulis di chat kalau misalnya nggak mau ini, tulis di chat bisa dibaca kan? Bayangin teman-teman, ini ada di sekeliling kita. Ini ada di sosial media yang kita sama-sama surfing, yang sama-sama kita berselancar. Dan yang menjadi target utamanya adalah perempuan. Nggak mungkin dong, ini sama saya jarang ada yang nanya kayak gitu apa segala. Tapi kita bisa lihat, mohon maaf ya saya sebut bahasanya, hot, milf, hot mom, sempakan, please jangan love comment ntar ketahuan istriku, tobrut. Itu sesuatu yang pada dasarnya, aduh, kalau kita masih dikasih rasa fitrah yang jelas sama Allah untuk yang bener-bener risih, itu pasti kita ngerasa risih. Aduh, komentarnya begini, bro. Gitu. Nah, bayangin teman-teman, ketika postingan ini nggak dihapus, ya, kemudian tiba-tiba karena nggak sempat dihapus, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Terus habis itu, misalnya ada orang nge-search dulu nama akunnya siapa ya? Oh, dulu nenek saya punya akun, kayak di search akunnya ternyata muncul, dibuka fotonya begitu, dilihat komentarnya begitu. Komentar-komentar kayak gini aja. Nonton bisa bayangin. Nah, itu kenapa saya bilang banyak orang nggak sadar bahwa sosial media mereka itu adalah warisan yang mau nggak mau akan diserahkan sama anak keturunannya. Mereka nggak pernah mempersiapkan itu, tapi secara tidak langsung postingan-postingan mereka itu sedang mempersiapkan warisan mereka. Gitu. Maka saya lanjutin lagi. Saya mau bilang, buat terlalu banyak orang nggak peduli sama apa yang mereka posting. Ini di dunia maya. Di dunia nyata, kalau yang paling sering kami lihat adalah itu di saat wedding.
Teman-teman juga mungkin akan notice ketika datang ke pernikahan yang konvensional ya, bahwa karena laki-laki dan perempuan tidak dipisah, ya. Kemudian ya karena bercampur baur, kadang-kadang sering kita akan lihat tuh orang lagi ngantri mau salaman ke atas panggung, ketemu sama pengantin apa segala. Biasanya pasangan, laki-laki perempuan. Laki-lakinya pakaiannya full, pakai batik, pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel, biasanya full. Oke, sebentar. Sebelum saya ini, saya mau tanya. Ini suara saya nggak kerasa-kerasa kan? Suara saya clear kan ya? Iya, lancar, Kak. Sip, alhamdulillah. Oke, oke. Saya lanjut lagi. Jadi, biasanya gitu. Yang laki-laki tuh pakaiannya bagus. Wah, necis lah. Pas ngeliat yang perempuan, biasanya bisa jadi itu istrinya atau pacarnya. Istri atau pacarnya. Itu pakaiannya kebuka, dadanya kelihatan, belahannya, pahanya kelihatan, wanginya kemana-mana. Dan apakah mereka ngerasa risih? Kalau Allah sudah tutup hatinya nggak ngerasa risih. Tuh, orang nggak peduli sama apa yang mereka posting. Dan di dunia nyata, mereka nggak peduli sama apa yang mereka pakai. Mau orang nanti akan ngomongin apa, bicara apa, udah amat. Penting gue kelihatan seksi. Oke? Dan problem berikutnya adalah ini. Yes. Nah, ketika kita kasih tahu, bro, jangan begitu, bro. Pasti mereka bahkan punya alasan. Sosmed, sosmed gue, body gue, hak gue dong. Apa yang urus-urus? Ya, ini akan sering kita temui. Ini, kita nggak ngerasa diri kita lebih mulia. Enggak. Kita juga banyak dosa. Kita juga banyak aib yang mesti kita tutupin. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita tahu misalnya keluarga kita, atau misalnya istri kita, atau ini suami kita, ternyata kondisinya ada hal-hal yang kayak tadi tuh, nah kita bisa bayangin, "Aduh, jangan sampai deh saya punya istri nanti, atau misalnya Pak saya atau istri saya ntar bikin akun, bikin postingan-postingan kayak gitu, aduh jangan sampai deh." Kenapa? Karena ngeri teman-teman. Bayangin, kita nggak mau tuh yang kejadian yang barusan, yang tadi tuh yang dilihat di komentar, sama bahasa tadi yang saya sebutin nafsu ngelihat nenek lo, itu, itu kan muncul. Makanya kita harus berhati-hati. Gitu. Jadi apa yang mesti kita lakuin? Itu saya jujur-jujur aja, sosial media itu fake teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang fake? Kebanyakan fake, kebanyakan palsu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ngeliatin, kalau kita follow orang, yang kadang-kadang diposting sama orang tersebut, apa sih? Yang happy-happy doang kan? Yang happy-happy doang. Masalah rumah tangga mereka, mereka ada utang, mereka ada masalah sama anak, sama orang tua, apa segala, nggak pernah diposting. Jarang, jarang, jarang banget, jarang banget. Gitu. Nah, ini menurut saya agak sedikit ngeri sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa pada dasarnya sosial media itu seperti itu senjata, memang senjata bermata, apa, pedang bermata dua, bisa sangat bermanfaat, bisa sangat punya bawa mudarat. Maka kita mesti tutup aib. Harusnya kita tutup aib. Dan emang kebanyakan dari akun Instagram itu tutup aib. Makanya mereka posting biasanya apa? Yang happy-happy kan. Nah, tapi setelah lagi teman-teman, sosial media itu happy-happynya itu nggak seindah drama Korea. Drama Korea juga kadang-kadang ada yang nggak happy ending, ada yang sad ending. Gue sih mau ngasih tahu bahwa pada dasarnya tidak seindah itu, gitu loh. Nah, tugas kita ngapain sih? Kita harus tutup aib kita. Tapi muncul lagi problem berikutnya. Nih, saya bukan bukan apa? Saya bukan orang anti podcast, bukan. Tapi hati-hati. Yang paling menjadi menjadi media untuk ngebuka itu adalah podcast biasanya sekarang ini. Kalau dulu kita pengen tahu apa namanya, pengen tahu aib tuh ya, atau misalnya pengen tahu gosip, itu kita bisa nonton gosip. Sekarang media sudah semakin terbuka, dan kadang-kadang kita sering lihat banyak sekali podcast-podcast yang kondisinya, "Pak, aib yang harusnya ditutup." Makanya saya sebutin bahwa jangan jadi mujahir. Ayo, siapa yang tahu artinya mujahir? Ayo, mungkin ada yang bisa tulis di chat. Ah, siapa yang tahu artinya mujahir? Saya pengen tanya dulu, ada yang tahu artinya mujahir? Kenapa saya bilang hati-hati dalam berpodcast dan jangan jadi mujahir? Ada yang bisa nulis? Ada yang bisa info?
hati-hati dalam berpodcast, jangan jadi mujahid. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita udah pernah berbuat sebuah dosa, kita pernah berbuat sebuah maksiat yang zaman dulu banget udah kita tutupin. Mungkin sekarang Allah sudah berikan taufik dan hidayah sama kita untuk tidak berbuat itu lagi. Pas diundang ke podcast, diundang ngobrol-ngobrol sama orang, kita nggak sengaja buka. Saya bukan menyalahkan ya, enggak. Tapi saya maksudnya mungkin bisa coba ditanya sama para asatizah ya, sama para ahli ilmu mengenai masalah ini. Tapi maksudnya kalau yang kayak gini bentuk itu beda tipis banget antara mau coba mengambil ibroh sama ngebuka aib. Masya Allah. Barakallahu fiik, Novel Alfiansyah. Membuka aib sendiri dan merasa bangga atasnya. Iya. Nah, itu mau saya gini, kita hati-hati antara yang tadi tuh. Kita sedang mengambil ibroh dari perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, atau justru ya pada saat emang kita nggak sengaja ngebuka. Dan itu banyak banget. Kita dengar berbagai macam podcast kayak gitu. Orang dulu udah mungkin bisa bilang orang dulu nggak tahu kok dia pernah begitu, tapi gara-gara dia di podcast dibuka sendiri. Itu. Dan teman-teman, di dunia sosial media ini yang tadi kita bahas itu bukan cuma sekedar postingan di sosial media, bukan. Saya mau ngomongin sedikit yang lebih lebih mengerikan lagi ya. Maksudnya ini sebagai jadi nah ini sebagai apa, jadi poin penting agar kita lebih berhati-hati bahwa media yang akan sangat berbahaya itu adalah media-media digital. Ketika kita sudah taruh di internet, maka itu sudah jadi miliknya setiap orang. Kalau teman-teman ini mungkin sedikit agar kita memahami ya, agar kita lebih berhati-hati. Dulu di sinetron, ini salah satunya bentuknya, sinetron aja itu di TV nasional aja, itu kan udah ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu kadang-kadang lebih dijaga banget tuh, biar nggak nonton yang aneh-aneh. Tapi sekarang ternyata kondisinya ada yang namanya streaming, apa namanya, streaming apps gitu ya. Dan ternyata sinetron-sinetron itu yang dimasukin ke sana itu jauh lebih vulgar dibandingkan sekarang. Dan sekarang pertanyaan teman-teman bayangin, terutama buat para yang wanita yang beradegan-adegan tersebut misalnya. Bayangin kalau misalnya ternyata mereka udah tua, mereka udah nggak ada tuh habis itu tiba ada orang yang jadi temennya anaknya atau temennya cucunya habis itu ngeliat kayak gitu. Jadi banyak banget media sekarang yang mesti kita benar-benar hati-hati banget. Aduh, postingan kah, video kah, podcast kah, banyak banget. Itu makanya kenapa sosial media itu menjadi hal yang saya bilang, aduh hati-hati. Kenapa? Karena kalau misal ternyata, let's say, nauzubillah min dzalik, kita ternyata termasuk orang yang menjadi pelakunya saat ini, terjun di dunia video, misal di film-film tadi, masuk di film-film streaming tersebut, ada adegan-adegan begitu, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, dan itu bukan jadi milik kita loh. Ketika seperti yang saya bilang, ketika udah masuk ke internet, udah masuk ke dalam bentuk digital, maka itu jadi milik orang-orang. Orang-orang bisa akses. Kita mau ngapus, belum tentu bisa. Saya punya teman, dia sutradara film. Alhamdulillah Allah mudahkan dia buat apa mengaji, paham sama yang pernah dilakukan, ternyata banyak banyak kesalahannya. Tiba-tiba filmnya dia dimunculin lagi apa di sosial media. Terus habis itu dia bilang, bisa nggak bro? Ini film gak dinaikin sama pihak dari tulisannya. Dia bilang nggak bisa. Tuh teman-teman, orang yang berusaha aja, yang kondisinya orang itu di balik layar ya, dia nggak muncul tuh namanya, tapi dia di balik layar, dia aja ngerasa, aduh bisa nggak sih? Ini film nggak dimunculin lagi. Sekarang gimana kalau misalnya ternyata kita secara kita yang jadi aktor di apa frontman-nya misalnya, front face-nya, muka depannya nih gitu loh. Dan ternyata setelah diposting nggak bisa kita cabut. Nah, makanya teman-teman ini poin penting banget bahwa yang kita taruh itu di sosial media itu bisa menjadi bumerang. Itu adalah warisan yang bisa jadi akan gampang banget diakses. Nah, kalau misalnya gini berarti ntar pertanyaan berikutnya, terus isi sosmed saya apa dong? Dari tadi Bro Dery ngasihnya masalah-masalah terus nih. Apa nih yang mesti dilakuin? Fakta, masalah, fakta, masalah. Nah, jadi teman-teman, saya saya ingat ya, saya Dery bukan Dery kasih solusi ya. Tapi setidaknya saya bisa memberikan sebuah jalan lah buat teman-teman semua untuk apa sih yang mesti apa yang harus diisi di sosmed saya. Karena kan pertanyaan pasti begini. Tadi yang dimunculin pertanyaannya masalah terus. Yang posting begini salah, begitu salah, begini salah. Kalau itu saya punya sosmed nih, saya pengen punya sosmed nih. Tapi saya diisi apa? Saya rangkum dalam hal yang sangat-sangat simpel. Isi dengan hal yang dekat sama kita,
dan bermanfaat, plus perhatikan batasan syariat. Maksudnya apa? Gini, saya ambil contoh kepada diri saya. Hal yang dekat sama saya apa sih? Hal yang dekat sama saya itu bagi saya pribadi bukan keluarga, bukan sesuatu. Keluarga saya itu, ya, mau itu orang tua saya, mau itu anak saya, istri saya, apa segala, itu bukan sesuatu yang perlu saya blow up, bukan. Tapi saya menjadikan sosial media saya itu sebagai tempat untuk bermuamalah sama orang lain. Saya memberitahukan kepada halayak ramai bahwa saya adalah seorang MC dan saya seorang content creator. Makanya di sosial media saya itu yang saya tunjukin. Saya MC, saya content creator. Saya MC, saya content creator. Saya posting foto, saya posting video sebagai seorang MC dan content creator. Itu hal dekat sama saya. Kenapa? Karena saya emang suka sama MC. Pekerjaan saya sebagai seorang MC. Itu hal yang dekat sama saya. Dan konteks bermanfaat, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan seminimnya ilmu saya, selemah-lemahnya ilmu saya. Kondisinya, oh ternyata saya sebagai MC daurah ini misalnya, oh saya sebagai MC wedding syari ini. Kenapa sih saya postingnya itu? Agar orang-orang tahu, oh kalau misalnya mau nge-hire si Derry, ternyata acara yang bisa bisa tuh ternyata acara ini bisa loh sama dia. Oh ternyata acara seminar ini bisa loh sama dia. Oh ternyata acara daurah ini bisa loh sama dia. Oh acara wedding ini bisa loh sama dia. Jadi memberikan manfaat. Dan plus ini menjadi poin penting, batasan syariat. Nah teman-teman, sekali lagi, yang sering-sering harus diperhatikan, bahwa batasan syariat ini apa ya, sesuatu yang krusial, yang paling krusial bahkan aku bisa bilang. Pertama, jangan posting ada aurat ceweknya, jangan ada musiknya. Saya kadang-kadang yang sering sering agak disayangkan gitu ya, kadang-kadang ada orang bikin konten, dia nggak ngeliat tuh ternyata di video dia bocor ada aurat perempuan, bocor ada musik misalnya, ya. Apalagi bisa jadi orang-orang di situ pada nggak suka, apa, pada nggak pengen muka dia terekspos misalnya. Nah, yang itu, dan kadang-kadang sering tuh kita nge-share video-video apa segala, ternyata di video tersebut masih ada yang terbuka auratnya dan sebagainya. Makanya memperhatikan ini sangat sangat krusial. Saya sebutin tadi, dekat, manfaat, dan juga batasan syariat. Diperhatikan banget. Nah, kalau misalnya kita insya Allah bisa menjalankan ini, seharusnya kita lebih tenang. Ya, isi sosial media kita itu, seperti saya bilang tadi, kita usahain, kita tahu lah, mungkin emang kita nggak sempurna. Kita sekali, kita mungkin nggak mulia banget, atau enggak. Tapi setidaknya kalau memang kita mau meninggalkan sesuatu, maka tinggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Setidaknya kalau misalnya ntar mau orang mau ngeliat dulu kakek saya, dulu ayah saya, dulu kakek saya yang namanya Derry itu ngapain sih di dia ngapain sih dia nge-search nama saya, oh ternyata ada Instagramnya ya, oh ternyata ayah saya suka nge-MC ya. Ya. Dan mungkin ini sekedar tambahan. Kenapa sih muncul fotonya Bro Derry sama Ustadz-Ustadz misalnya? Saya naruh Ustadz di sini sebagai gambarannya bahwa Ustadz itu adalah agar kita tuh mudah dihubungkan sama seorang. Kita posting dengan seseorang itu agar kita mudah untuk dihubungkan sama orang lain, mudah diafiliasikan. Karena orang akan tahu dengan siapa kita akan, apa, kita akan ketika berhubungan sama dia, kita tahu oh kita sama dia ini kita bisa jadi berhubungan sama sama yang ini nih gitu loh. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, mau sebagaimanapun kita berusaha bikin isi media sosial kita bagus banget, sesuai dengan syariat banget. Apakah aman dari cercaan? No. Nih, saya ambil dari Instagram saya yang ini. Ini saya posting foto sama Ustadz Firanda. Jadi Ustadz Firanda itu waktu itu diundang sebagai penasihat pernikahan klien saya. Ya, diundang. Jadi ketika ada momen saya foto sama beliau, oke. Ya maksudnya seperti tadi. Kenapa sih foto sama Ustadz Firanda biar muncul biar terafiliate gitu loh. Boleh. Oh, kalau emang ternyata saya pakai wedding syari ini, saya ternyata bisa loh mengundang Ustadz Firanda. Atau misalnya ternyata apa? Memang em, oh ternyata bunuh diri belajar sama Ustadz Firanda gitu ya. Tapi dengan kondisi yang begitu aja, itu cuma sekedar postingan, muncul-muncul kayak gini nih komentar-komentarnya. Subhanallah. Agak nggak enak ya. Ya, tapi itu lihat dia. Kita posting yang tidak baik, munculnya komentar yang tidak senonoh. Kita berusaha posting yang biasa menurut kita, bahkan ini mungkin kondisinya mau malah biasa, ada aja komentar begini. Orang yang nggak suka, orang yang menghina dan lain sebagainya. Jadi apa yang mesti tetap lakuin? Tetap nggak usah khawatir teman-teman. Isi dengan hal yang berkat, yang bermanfaat, dan perhatiin bahasa syariat.
Nah, ketika sudah berhadapan sama yang begini bentuknya, teman-teman punya pilihan. Teman-teman bisa ngeblok, teman-teman bisa delete, teman-teman bisa ini. Intinya yang bikin hati teman-teman tenang. Ya, orang-orang yang seperti ini, yang komentar seperti ini kasihan sebenarnya. Kasihan. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya mungkin bisa dibilang belum tahu, belum kenal. Kalau orang-orang sudah kenal sama orang yang diajak ngobrol, orang yang dikomentari, bisa jadi posting komentar-komentar ini nggak akan tertulis, nggak akan diketik gitu loh. Tapi kalau darullah memang itu dia. Nah, Allah berikan ujian sama kita untuk melihat apa kita sabar atau enggak. Untuk melihat bahwa ketika muncul yang kayak gini nih, gimana nih kita menghadapinya. Jadi teman-teman, sebagai penutup, nih, pastikan apa yang kita posting karena anak cucu kita akan bisa mudah, akan bisa dan mudah mencari siapa kita. Jadi kalau teman-teman sekarang semua sudah punya akun sosial media, punya YouTube, punya apa segala, jadi perhatikan baik-baiklah apa yang teman-teman posting. Keterbatasan kita karena dibatasi oleh lingkup syariat itu tidak mengurangi kreativitas kita harusnya. Justru harusnya semakin dibatasi, semakin kreatif kita. Gitu. Karena apa? Karena bersyukurlah kita punya aturan, bersyukurlah kita punya batasan. Sehingga kita akan tetap berada di atas koridor tersebut. Sekali lagi, saya banyak dosanya, saya banyak aibnya. Allah yang maha mulia, ya. Atas kehendak dan izin Allah, Allah bisa memberikan kesempatan buat saya bisa di sini, ya. Masya Allah. Ya. Dan sekali lagi, mungkin saya juga banyak salah, dan bisa jadi postingan-postingan saya mungkin juga tidak ini. Cuman ini seperti yang saya bilang, sedikit dari yang saya ketahui, yang menjadi concern, yang menjadi apa ya nyebutnya ya, eh, kegundahan saya ngeliatin sosial media gitu loh. Dan berharap agar ya mungkin dengan yang segelintir dari teman-teman partisipan ini yang hadir di sini, semoga bisa ada manfaatnya dan bisa lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan sama moderator. Kalau misalnya ada tanya jawab, silakan. Jazakallah khair atas materinya Bang Diri. Dipersilakan kepada para teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung dihidupkan mikrofonnya atau boleh melalui chat. Silakan kalau ada. Oke, Masya Allah. Saya baca yang ada masuk nih ya. Siti Nur Khalizah. Assalamualaikum Kak Diri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja tips dari Kak Diri supaya tetap konsisten untuk membangun sosial media yang positif? Jadi gini teman-teman, tadi yang sudah saya sebutkan, cari hal yang dekat sama kita. Hal yang dekat tersebut dan pastikan hal tersebut tuh membawa manfaat. Meskipun kecil, tetap aja nggak masalah. Dan kalau misalnya ternyata, apa tapi saya nggak bisa muncul muka saya, apa segala, ya berarti lewat tulisan aja. Apa kayak misal teman-teman ternyata di sini, let's say ada yang jadi mungkin saya nggak tahu kalau di sini bakal profesinya apa kalau boleh tahu, atau mata kuliahnya apa di sini kalau boleh tahu, jurusan apa? Agama Islam, Kak. Agama Islam. Oke. PAI Pendidikan Agama Islam. Oke, iya. Nah, maksudnya kalau misal teman-teman di sini sebagai pendidikan agama Islam, teman-teman di sini sebagai seorang guru, ya bisa memberikan konten-konten terkait sebagai seorang guru agama Islam seperti apa. Taruh di sosial media teman-teman. Nggak perlu bagus-bagus banget kontennya, nggak usah. Mulai dulu aja. Bikin yang sederhana dulu aja. Bikin yang sederhana. Tapi pastikan bahwa apa yang kita share itu insya Allah penuh ada manfaatnya, ada kebaikannya. Rutinkan. Rutinkan 1 hari 1 postingan atau 2 hari sekali postingnya. Apa yang kita posting insya Allah sudah kita riset dulu, sudah kita pastikan dulu. Oh ini oke nih. Ini insya Allah aman. Apa ini insya Allah referensinya sudah oke, bahasanya oke. Taruh. Nanti likes-nya nggak ada, share-nya nggak ada. Ingat teman-teman, likes, share, followers itu bonus. Serius. Itu kecil, Susan. Itu kecil banget, kecil. Kecil dibandingkan manfaat yang kita tebarkan dan itu menjadi bisa dibilang maaf mungkin ya mungkin life changingnya seseorang orang yang mungkin tiba-tiba lagi nggak kepikiran terus tiba-tiba mungkin ada yang lagi galau apa segala terus tiba-tiba ada yang ngebaca salah satu postingan kita konten kita wah masya Allah terus dia ngerasa postingan ini bermanfaat buat dia dan ternyata emang postingan tersebut bermanfaat kita nggak tahu ternyata ntar bisa jadi kita jadi pahala jariah di situ
munculnya orang-orang yang follow kita, yang likes kita, yang nge-share sosial media kita, itu bonus. Seriusan. Semakin banyak semakin banyak followers, saya mungkin kemana deh, semakin banyak followers, semakin banyak, banyak kisahnya. Kenapa? Karena itu dia orang-orang yang jadi yang follow kita kan mereka akan lihat postingan kita. Dan kita nggak ada yang tahu ketika orang nge-follow kita, dia apakah akan mengikuti stylenya kita. Dan kalau ternyata style kita salah, nah itu dia. Itu yang menjadi poin penting sih. Jadi untuk tetap konsisten ya tadi, perhatikan isi konten kita. Dan yang berikutnya, selalu minta pertolongan. Ini paling utama tentunya. Selalu minta pertolongan sama Allah. Kalau Allah nggak lindungi kita, Allah nggak menjaga kita, Allah nggak tutupin aib kita, selesai kita. Mau berlindung sama siapa lagi? Kalau nggak minta pertolongan sama Allah. Jadi, pastikan kalau teman-teman pengen bersosial media dan bikin konten, maka pastikan konten tersebut yang dekat, yang bermanfaat, dan sesuai batasan syariat gitu. Dan mulai dulu aja. Desain jelek apa segala, ya udah nggak masalah, nggak masalah. Pastikan bahwa apa yang kita tulis di situ orang bisa baca, orang bisa merasakan manfaatnya. Itu dulu aja. Semoga membantu. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Oke, berikutnya Naufal. Assalamualaikum Kak Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, semisal ada orang yang posting menyombongkan sesuatu hal seperti uang atau apapun itu dan membuat orang lain temannya yang pernah menyakiti membulinya itu bagaimana? Apakah hal tersebut yang diposting? Hah? Menyombongkan suatu hal? Bisa seperti uang. Oh, dulu pernah dibully, terus tiba-tiba, alhamdulillah Allah kasih kesuksesan, terus diposting nih. Wah, let this apa? Um, do your work in silence, ya. Let your success do the noise. Ah, itu bisa tuh kan? Nih saya tulis ya. Do your work in silence. In silence. Let your success do the noise misalnya gitu. Success do the noise. Nah, tuh. Tuh. Itu bahasa yang sering banget muncul tuh ya. Saran saya sih jangan nih. Jangan. Nggak, apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bisa nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia pernah punya uang. Sekarang dia punya uang. Mungkin dia sekarang punya Lamborghini, punya Ferrari. Terus habis itu dia, aduh, jangan deh. Kita nggak, apa, lebih baik cari yang lebih bermanfaat dibandingkan posting atau pamer-pamer harta, pamer kesuksesan. Jangan. Ini menurut saya pribadi ya. Karena ya itu, kita pamer duit, duit misal contoh ya, ntar orang bisa komentar iseng tuh, Dirjen Pajak. Nah, cari yang Dirjen Pajak misalnya. Itu kan bisa jadi. Ya kan? Atau misalnya ternyata, apa, ya kalau misalnya ternyata orang itu jadi hasad, jangan. Membuka pintu hasad buat orang lain, jangan. Kalau emang ternyata dia ada bisnis yang dikerjain, jalanin, nggak masalah ya. Maksudnya saya ngerti gitu ya. Maksudnya, sekali lagi, ini hak masing-masing orang. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya bisa diminta untuk posting itu enggak. Itu bukan style saya. Saya tidak berani untuk posting-posting. Dulu gue pernah dihina, gue pernah dibully, itu sekarang gue udah sukses nih, nih, lihat nih, gue pakai jam tangan Rolex nih, gue pakai ini. Nah, saya sih itu nggak perlu diposting ya, tidak perlu diposting. Malah, ya itu tadi, malah bisa jadi akan memunculkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Gitu. Oke sih, iya, berasa kita ada namanya pride. Wih, nih lihat dong hasil kerja keras nih. Kesenangan pribadi, ya, kesenangan pribadi tuh, waduh, kesenangan sejati yang ngerasa kayak, oh, diri gue terpuaskan akan euforia kecil ini, kecil sih rasanya euforianya. Tapi gara-gara itu habis itu ntar muncul mata hasad baru lagi, yang bikin hati kita akan jadi nggak tenang. Ntar ujung-ujungnya kita akan posting lagi, posting lagi, posting lagi yang kayak gitu juga bentuknya, hanya untuk memuaskan mata orang itu. Ya kayak gitu. Sebaiknya jangan deh. Allah alam bishawab. Nah, tapi caption ditulis seakan memberitahu gitu, Kak. Nah, itu dia. Maksudnya, ya, kondisi begitu. Apa namanya? Saran saya sih, apa ya? Janganlah, jangan diposting lah. Yang kayak gitu-gitu nggak usah diposting lah. Nggak, apa? Tadi, khawatirnya memunculkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Itu dia. Oke. Allah alam. Oke, lanjut. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada yang mau, mungkin lewat chat lah, apa, ngobrol langsung, silakan. Kak, izin mau tanya lagi. Bagaimana
Untuk indikan diri jika seorang wanita berprofesi sebagai MC atau presenter. Waduh, saya kurang berani jawab ya. Saya kurang berani jawab yang ini. Karena sebaiknya ditanyakan sama para asatizah mengenai hukumnya. Kalau opini saya pribadi ya, kalau perempuan jadi MC atau jadi presenter, biasanya besar kemungkinan mereka akan berhias, muncul di depan kamera, posting mukanya mereka, taruh di sosial media atau di Instagram. Khawatirnya tadi, yang tadi saya share aja itu untuk akun-akun wanita yang membuka auratnya. Kalau akun-akun wanita yang tertutup auratnya, yang kadang-kadang posting cuma matanya doang, atau bisa ada tangannya begini apa segala, itu berjilbab dan pakai niqab loh. Itu komentarnya juga nggak beda jauh liarnya. Liarnya nggak beda jauh. Masya Allah, ukti, aduh, adem banget tingkatin muka kamu. Kalau saya pribadi sebaiknya tidak perlu apa, ya itu. Kalau saya pribadi saya ngerasa kalau jadi MC ataupun misalnya jadi presenter, khawatirnya kan ntar bakal rias tadi tuh ya. Dan ntar akan dilihat sama banyak orang. Kalau misalnya bisa dihindari, dihindari. Tapi sekali lagi coba ditanyakan sama para asatizah, itu insya Allah akan jauh lebih aman. Gitu. Allah a'lam bishawab. Maaf, Kak, izin bertanya, semisal ada orang yang dengan sengaja posting hal yang menyinggung semua orang atau mungkin suatu kelompok, apakah lebih baik diberitahu untuk menghapus atau bagaimana? Bingung untuk menasihatinya. Gini teman-teman, kalau kita mau nasihatin seseorang, sebaiknya perhatikan cara kita nasihatin. Ini teori komunikasi teman-teman ya, teori komunikasi. Diperhatikan baik-baik. Kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah, maka akan menjadi kesalahan. Dan kesalahan yang dibalut dengan cara yang baik akan berubah menjadi kebenaran. Jadi sebaiknya kalau kita mau nasihatin seseorang, tentu materi yang kita sampaikan itu adalah benar, dan cara nyampainya juga benar. Kebanyakan dari kita, ketika ngeliat kayak gini, ada satu kayak gini bentuknya, kita tuh ngegas, nggak dipikir dulu, nggak konsultasi dulu, tak, komentar. Gitu. Nah, itu yang mesti kita hindari, itu yang harus sama-sama kita belajar. Saya pun juga masih belajar. Kalau misalkan ternyata ada hal-hal, aduh yang kayak gini. Makanya kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang apa viral apa segala, saya belakangan ini udah nggak berani lagi untuk posting atas pendapat pribadi, nggak berani. Kalau perlu ya kolaborasi sama mungkin ada ustadz kah atau ada ahlinya kah gitu, akan lebih aman gitu. Nah, kalau misalnya ada orang sengaja posting hal yang menyinggung semua orang atau suatu kelompok, nah ini let's say ini ada kelompok yang salah, terus habis itu ada akun anonim, terus habis itu ngasih tahu tentang kesalahan dia. Satu sisi ya mungkin ada benar juga ketika dia ngasih tahu, oh iya ya, ini ada apa, ada yang salah loh, tata cara begini salah loh, ini event begini salah loh. Tapi itu dia caranya, menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, maka akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan itu adalah hal yang teman-teman harus 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 pahami. Tapi menyampaikan kesalahan dengan cara yang benar, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Punya potensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya kenapa betapa banyak orang-orang luar sana, mereka salah. Materi mereka salah nggak? Salah. Tapi ketika nyampein sama orang-orang lembut, baik, akhlaknya luar biasa. Akhirnya apa? Dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ketika sosok itu diserang, apa yang terjadi? Ih, orang itu kan akhlaknya bagus. Dia kan orang berilmu. Sering yang ngeliat konten kayak gitu. Sering. Kenapa? Karena kita nggak pakai cara itu. Kita nggak pakai cara berlemah lembut kadang-kadang. Langsung ngegas terus. Kita ingat, kita bukan berada di lingkungan yang tanda kutip ya. Bisa jadi pendidikan agama Islam ini masih terhitung minoritas. Banyak orang yang belum mengerti tentang ilmu agama. Banyak orang yang belum bisa mengaplikasikan ilmu agama gitu. Sekali lagi, saya bukan orang yang mulia suci apa segala. Enggak. Ya, maksudnya ketika kita bisa ngeliat itu, kita bisa bijak lah ngeliatnya. Oh iya, ini ada yang miss kayak ini. Nah, bingung cara nasihatin ya tadi ya. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk menyampaikan dengan baik, mending doain aja. Kalau misalnya kita kenal, ada orang yang kenal sama akun tersebut, sampaikan. Karena kalau misalnya kita belum dikenal sama orang itu, habis itu kita menasih ngasih nasihat, orang itu bisa ya, manusia begitu. Ketika nggak dikenal sama seseorang, mereka akan langsung defensif dulu. Ah, siapa sih lo tiba-tiba nasihatin gue? Nah, gitu. Semoga membantu. Ya, Allah bisa. Oke, ada lagi?
Udah semua kali ya? Udah nggak udah nggak ada yang nanya lagi kan? Nggak ada yang raise hand kan? Oh lagi, oke. Kak mau tanya lagi, sosmed kan sekarang benar-benar sangat acak, apalagi sekarang banyak akun reposter yang merepost video ataupun hal yang seperti itu, ataupun yang merepost video, ataupun hal yang seharusnya sudah tidak ada di akun publik aslinya. Tanggapan yang baik terhadap hal tersebut gimana? Kalau bisa kita hindari, hindarin, nggak usah, dan nggak usah berkomentar. Jauh lebih aman teman-teman. Kalau sesuatu itu tidak ada hubungannya sama kita, nggak usah komentar. Hindari, ya, hindari. Berkomentarlah ketika ditanya, tapi ketika ditanya kalau kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu, selesai, pergi. Jangan kita nggak tahu terus habis itu kita langsung nimbrung, kita merasa lebih tahu, nah. Jangan, jangan. Ya, ada hal kayak gitu kita diem, dah nggak perlu disebarin lagi, ya. Tiba-tiba itu kebaca di kita, ya udah cukup dibaca, udah kita nggak usah repost repost lagi. Ketika kita ditanya hal tersebut, kalau kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu, jauh lebih aman. Kalaupun kita tahu, sampaikan sebisanya kita, tapi itu pun juga kalau misalnya tante kita nggak tahu, sebaiknya bilang nggak tahu, jauh lebih aman kok, gitu. Kalau akun tersebut merepost postingan teman yang kita kenal itu bagaimana? Kalau akun tersebut merepost postingan teman yang kita kenal itu bagaimana? Apakah akun tersebut nge-report? Kalau bisa report, report aja, gitu. Jadi teman-teman, ada kondisi yang memang kita bisa menghindar, ada kondisi yang kita nggak bisa menghindar. Kalau ada kondisi kita bisa menghindar, ya berarti kayak yang bisa kita nggak perlu berkomentar, kita nggak perlu ngapa-ngapain sama itu berita apa segala. Ini nggak usah digubris. Jauh lebih aman, jauh lebih aman. Kita play safe aja. Ingat di dunia itu kita play safe bro. Jangan, jangan, jangan main tepi jurang gitu. Kalau kita punya ilmunya, kita punya kemampuannya, mau main tepi jurang silakan. Itu hak masing-masing. Tapi kalau saya pribadi yang kayak gitu bentuknya, mending kita play safe. Play safe dengan ilmu yang kita miliki. Gitu dia. Allahu a'lam bishawab. Oke, gimana? Apa masih ada pertanyaan lagi? Saya balikin saya moderator. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, kita cukupkan saja ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada acara seminar malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Dery atas sharing eh, sharing pengetahuannya tentang sosial media kepada kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara seminar malam hari ini. Akhir kata, saya akhiri. Apabila ada kesalahan selama memandu acara, karena sejatinya kesalahan itu datangnya hanya dari syaitan dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Kak Dery. Wa jazakumullah khairan. Ana izin pamit ya.